Saat ini kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Jesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan semuanya. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus. Thank you, Lord. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami datang ke bait-Mu ya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Come on, lebih lagi. Mari tepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak,
akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Come on, mari bertepuk tangan semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami sampai saat hari ini. Dan kami mau berterima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami dapat bersekutu walaupun di dalam online. Kami percaya Tuhan berkuasa dan mampu terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tema kepada firman Tuhan yang sebentar saya bagikan, yaitu sikap orang percaya di dalam menghadapi masalahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat dari Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Mari kita membacanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saudaraku, dikisahkan pada waktu itu Allah memberikan titah kepada Musa untuk mengumpulkan ke-12 orang, dipersiapkan untuk mengintai tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini adalah tanah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan, saudaraku, Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyiapkan ke-12 orang untuk mengintai tanah Kanaan terlebih dahulu, saudaraku. Lantas saudaraku, pada waktu itu Musa menetapkan 12 orang dari masing-masing suku yang ada di Israel, atau keturunan Yakub, keturunan Israel, saudaraku. Saudaraku, pada waktu itu ditetapkanlah 12 orang ini. Dan Musa memerintahkan kepada mereka untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Lalu saudaraku, dituliskan di ayat selanjutnya bahwa mereka atau ke-12 orang pengintai ini pergi
dan mengintai tanah Kanaan selama 40 hari lamanya. Saudaraku, selama 40 hari lamanya ke-12 orang ini melihat bagaimana keadaan di tanah Kanaan itu. Dikatakan saudaraku bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan hasil tanahnya. Ada anggur, ada buah ara, dan dikatakan bahwa negara atau negeri atau tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madunya, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lantas mereka juga, saudaraku, memotong buah atau ranting anggur dan membawa beberapa buah ara untuk dibawa nantinya menghadap kepada Musa dan Harun. Saudaraku, dikatakan bahwa mereka mengintai tanah Kanaan ini selama 40 hari lamanya. Maka saudaraku, selama 40 hari lamanya, kembalilah 12 orang pengintai ini menghadap kepada Musa dan Harun untuk melaporkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dapati di tanah Kanaan selama 40 hari itu. Saudaraku, pada waktu itu ke-12 orang pengintai ini memiliki kesempatan untuk berbicara kepada Musa, melaporkan hasil pengintaian mereka. Saudaraku, menarik di sini, kenapa saudaraku? Karena ada 10 orang pengintai dan 2 orang pengintai yang memiliki pandangan yang berbeda, saudaraku. Sikap yang berbeda di dalam menghadapi masalah yang mereka jumpai selama di dalam pengintaian mereka. Ke-10 orang pengintai ini memiliki sikap yang berbeda dengan kedua orang lainnya. Dan kita ketahui kedua orang ini, saudaraku, yang memiliki sikap yang berbeda bernama Kaleb dan Yosua. Di mana Kaleb dan Yosua memiliki pandangan yang berbeda dengan ke-10 orang pengintai ini. Kita akan melihat bagaimana sikap dari ke-10 orang pengintai ini. Yang pertama, saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat terlebih dahulu sikap dari ke-10 orang pengintai ini sebelum nantinya kita akan melihat sikap dari kedua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang ke-26, saudaraku, dikatakan, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayatnya yang ke-29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang-orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku yang terkasih, salah seorang di antara ke-10 orang pengintai ini berkata kepada Musa, Musa, kami telah selesai mengintai tanah Kanaan dan kami membawa hasil tanah dari sana. Tetapi di tanah Kanaan itu orangnya kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu. Lalu di sana ada orang-orang yang
menduduki tanah Kanaan. Dengan kata lain, saudaraku, mereka ingin berkata bahwa Musa, kita tidak mungkin pergi ke sana. Sebab orang-orang di tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hebat. Dan kota di sana berkubu-kubu. Kita tidak mampu untuk menyerang mereka. Itu yang dikatakan oleh salah seorang di antara ke-10 orang. Kenapa saya mau katakan di antara ke-10 orang? Karena perkataan dari salah seorang ini disetujui dan diaminkan oleh ke-9 orang lainnya. Dan mereka percaya dan mereka menyetujui bahwa orang-orang di sana itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu, dan kita dan mereka tidak akan mampu melawan mereka. Saudaraku, saya mau katakan, hal yang pertama yang dimiliki oleh orang atau kelompok ini yaitu sikap pesimis. Saudaraku, saya mau katakan bahwa sikap pesimis ini adalah sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan sikap pesimis? Sikap pesimis adalah sikap yang tidak mempunyai pengharapan yang baik, saudaraku. Ya. Tidak memiliki pengharapan baik. Yang ada pada dirinya hanyalah pengharapan yang buruk. Yaitu pengharapan karena rasa khawatir, saudaraku, ya. Khawatir akan kekalahan, khawatir akan kerugian. Karena itu dikatakan oleh salah seorang dari ke-10 pengintai ini bahwa orang di sana kuat-kuat. Kita tidak akan mungkin dapat mengalahkannya. Saudaraku, pesimis adalah sikap di mana orang tidak mempunyai pengharapan yang baik. Yang ada pada dirinya hanya pengharapan yang buruk, yaitu kekhawatiran. Khawatir kalah, khawatir rugi, khawatir nanti celaka, saudaraku ya, dan berputus asa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita khawatir, jangan berlebihan khawatir. Kalau kita khawatir, jangan sampai kita dikuasai dengan rasa kekhawatiran itu. Nanti bagaimana? Nanti bisa celaka, nanti bisa kalah, nanti rugi. Saya mau katakan, saudaraku, kalau kita selalu khawatir, selalu takut, saudaraku, kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita tidak akan beranjak, saudaraku, dari tempat yang Tuhan inginkan. Saudaraku, ya. Karena itu, saudaraku, dalam kehidupan kita, rasa pesimis itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Buang, saudaraku, rasa kekhawatiran yang berlebihan. Takut celaka, takut rugi, takut kalah. Sehingga saudaraku bukannya bergerak, malah kita hanya diam di tempat. Kenapa? Karena kita lebih dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Itulah yang dikatakan dengan pesimis, saudaraku. Ya. Hal yang kedua yang ditunjukkan oleh ke-10 orang pengintai ini, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Ayat yang ke-30 saya mulai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudaraku, pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh salah seorang dari 10 pengintai ini membuat bangsa Israel menjadi ikut-ikutan khawatir, saudaraku.
Dan mereka marah kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata, lebih baik aku pergi dan kembali ke Mesir, katanya. Untuk apa aku mengikuti sampai di sini kalau hanya menghadapi kematian? Perkataan dari 10 atau salah seorang 10 pengintai ini membuat bangsa Israel menjadi khawatir, saudara. Dan dipenuhi dengan ketakutan. Saudaraku, saya mau katakan bahwa ucapan kita itu akan berdampak kepada lingkungan kita. Kalau kita mengucapkan hal yang pesimis, maka itu akan berdampak kepada keluarga kita menjadi pesimis, ya. Orang-orang yang bekerja dengan kita menjadi pesimis, ya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang dari ke-10 pengintai ini. Saudaraku, hal yang kedua yang saya mau katakan selain pesimis, yaitu rasa rendah diri, saudaraku. Ya, rasa rendah diri atau sikap rendah diri. Dikatakan di ayat 31 bahwa pada waktu itu salah seorang di antara mereka berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudaraku, orang ini melihat mereka terlalu besar, masalah itu terlalu besar, dan mereka memandang kepada dirinya sendiri. Dia melihat bahwa dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki keahlian apa-apa. Saudaraku, padahal Allah telah sering kali mengadakan mujizat kepada bangsa Israel. Dan orang ini pun telah sering melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah. Sehingga orang ini, saudaraku, berkata, orang itu kuat-kuat dan kita ini lemah. Saudaraku, ini adalah rasa atau sikap rendah diri, saudaraku. Ya. Saudaraku, hal yang kedua yang Tuhan tidak inginkan adalah sikap rendah diri. Apa yang dimaksud dengan sikap rendah diri? Sikap rendah diri adalah menganggap diri sendiri tidak mempunyai kemampuan, ya, tidak memiliki kemampuan. Saudaraku, seringkali orang yang rendah diri ini melihat dan menilai dirinya ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saudaraku, ingatkah ketika Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah jajahan Mesir? Tuhan Allah berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, hanya tongkat ini. Lalu Allah berkata, bawalah tongkat itu. Dan melalui tongkat itu, saudaraku, Musa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, rasa rendah diri adalah sikap yang salah di hadapan Tuhan. Kita ini memang adalah orang yang lemah, tetapi bukan berarti kita menjadi rendah diri, saudaraku. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak mau dan tidak berani untuk menghadapi masalah. Dia tidak berani berdiri di depan. Kenapa? Karena dia melihat dan percaya bahwa dirinya ini tidak mampu. Melihat dirinya ini tidak memiliki kemampuan apapun. Tidak bisa berbicara, padahal bisa bicara, saudaraku. Tidak bisa berdoa, ya. Tidak bisa melayani, tidak sanggup memberi. Saudaraku, saya mau katakan orang ini terlalu egosentris. Kenapa, saudaraku? Terlalu melihat kepada dirinya sendiri. Dan yang dia lihat hanyalah kekurangan-kekurangannya, saudaraku. Saudaraku, selanjutnya orang yang rendah diri juga orang yang menganggap dirinya tidak berharga, saudaraku. Ya. Orang yang rendah diri tidak atau memiliki sikap melihat dirinya tidak berharga. Ya.
Contohnya adalah ketika seseorang hidup atau lahir dari latar belakang yang kurang mampu, orang itu melihat bahwa hidupnya ini tidak berharga. Salah, saudaraku. Saudaraku, harga diri kita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Harga diri kita tidak ditentukan dari latar belakang kita. Harga diri kita tidak ditentukan dari masa lalu kita. Masa lalu yang buruk atau masa lalu yang baik sekalipun tidak menentukan harga diri kita. Sebaliknya, harga diri kita ditentukan oleh Allah yang telah memilih kita menjadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus dan dipilih oleh Tuhan. Itulah harga diri kita. Kita ini sangat berharga, sangat mampu, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Saudaraku, kita harus membuang rasa rendah diri ini, saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan, saudaraku, oleh salah seorang penulis buku, rasa rendah diri ini disamakan dengan penyakit yang harus disembuhkan. Ya, kalau engkau memiliki latar belakang yang kurang mampu, saya mau katakan, engkau adalah orang yang berharga. Dan engkau layak mendapatkan segala kasih karunia, anugerah, kebaikan, kelimpahan daripada Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu tidak memiliki kemampuan akademis yang baik, karena nilaimu buruk, saya mau katakan, engkau layak menerima kasih karunia, anugerah, kelimpahan, kebaikan daripada Tuhan. Dan engkau akan mendapatkannya. Saudaraku, karena seringkali rasa rendah diri ini menggerus rasa kepercayaan diri kita. Sehingga kita tidak berani melakukan kehendak Tuhan. Saya mau katakan, engkau orang yang berharga. Engkau adalah orang yang berharga. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang sukses. Engkau adalah orang yang besar. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun latar belakangmu. Hal yang ketiga, saudaraku. Di ayat yang ke-32 sampai ke-33 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudaraku, sikap ketiga dari orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Ya. Dikatakan pada waktu itu salah seorang di antara ke-10 pengintai ini berkata, di sana orang-orangnya memakan sesamanya, memakan orang. Ya, padahal ini adalah berita bohong, berita hoax. Saudaraku, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar berita-berita hoax di mana-mana, saudaraku. Media sosial yang kita lihat, yang kita dengarkan seringkali memberitakan berita-berita hoax. Kenapa, saudaraku? Karena seringkali mungkin mereka ingin mencari nama, ya, mencari ketenaran, ya, mencari pengaruh. Karena itu mereka memberi atau membuat berita hoax atau berita palsu, saudaraku. Ya, akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu kita mendengar ada berita di mana di tempat atau di negara ini, ya, saudaraku, saya tidak beritahukan kotanya, tetapi pada waktu itu salah seorang tokoh masyarakat pada waktu itu memberitakan kabar yang palsu, sehingga orang-orang yang ada di masyarakat di sana menjadi percaya dan menjadi khawatir, sekaligus menjadi percaya kepada pengaruh atau berita-berita yang palsu itu. Setelah diselidiki, saudaraku, orang ini setelah ditangkap dan diselidiki, ternyata
Motivasi orang ini memberitakan kabar hoax yaitu untuk mendapatkan pengaruh, mendapatkan nama baik, supaya disanjung. Saudaraku, ini bukan sikap dari orang yang percaya. Tuhan tidak menginginkannya. Kita tidak mesti menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita hoax, ya, berita yang tidak benar kepada orang-orang yang lain. Ya, saudaraku. Nah, inilah yang dilakukan oleh ke-10 orang pengintai ini, saudaraku. Yaitu rasa pesimis, rasa rendah diri, dan sukanya memberitakan kabar-kabar bohong atau hoax, saudaraku. Nah, saudaraku, kita akan melihat sekarang dari 2 orang pengintai yang memiliki sikap berbeda dari kedua atau ke-10 orang pengintai ini. Dikatakan, saudaraku, di ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Saudaraku, Kaleb memiliki sikap yang berbeda. Ketika 10 orang pengintai ini memberitakan kabar-kabar ketakutan kepada Musa dan bangsa Israel, tetapi Kaleb berdiri dan berkata, tidak, kita akan dapat menduduki tanah Kanaan itu. Saudaraku, sikap dari orang yang dikehendaki oleh Tuhan adalah optimis. Ya, optimis. Apa, saudaraku? Katakan bersama dengan saya, optimis. Ya, apa yang dikatakan? Apa yang dimaksud dengan optimis? Optimis adalah suka berpengharapan yang baik di dalam menghadapi sesuatu. Ya, saudaraku, siapa sih yang tidak memiliki masalah? Setiap kita memiliki masalahnya masing-masing. Tetapi cara pandang, cara menghadapi, cara berpikir akan berbeda-beda. Seperti ke-12 orang pengintai ini. 2 orang pengintai ini memilih sikap untuk optimis. Kaleb berkata, tidak. Dia tidak menyetujui apa yang dikatakan salah seorang dari 10 pengintai ini. Kaleb berkata, tidak. Kita akan dapat menduduki tanah Kanaan itu. Saudaraku, sikap optimis adalah sikap yang penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki sikap yang optimis, maka ada kekuatan yang muncul. Saudaraku, optimis yang ditunjukkan oleh Kaleb bukanlah optimis yang buta. Bukan sekedar optimis yang hanya sekedar diucapkan oleh mulut. Tetapi Kaleb, dia mengingat dan tahu bahwa Allah telah menjanjikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Sehingga Kaleb percaya bahwa sebesar apapun masalahnya, tetapi karena Tuhan yang sudah berjanji, maka Tuhan akan mengadakan mujizat untuk setiap orang-orang yang percaya. Amin. Amin, saudaraku. Optimis terhadap janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memelihara kita, bahwa Tuhan akan mengangkat kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan bahwa Kaleb ini berkata, asalkan kita tidak memberontak kepada Tuhan Allah. Saudaraku, Kaleb tahu bahwa untuk menerima janji-janji daripada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, yaitu hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudaraku, benar bahwa Allah telah berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan ini. Tetapi orang yang benar-benar menikmati tanah Kanaan adalah orang yang mau membayar harga dengan tidak memberontak kepada Allah dan percaya sepenuhnya pada Allah.
Saudaraku, benar bahwa Tuhan berjanji kepada setiap kita untuk menolong dan memelihara kita. Tetapi apakah kita sudah membayar harganya? Apakah kita sudah membayar apa yang seharusnya kita bayar untuk mendapatkan janji Allah itu? Apa yang harus kita bayar? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menerima janji Allah itu. Tidak seperti bangsa Israel yang lain, yaitu tidak menerima janji Tuhan. Karena memberontak kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, hal yang pertama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saat kita menghadapi masalah, yaitu optimis. Optimis adalah mempunyai atau suka berpengharapan yang baik. Berpengharapanlah yang baik. Saya sehat, saya kuat, saya mampu. Tuhan memberikan kepada saya kemampuan. Tuhan memberikan saya anugerah sehingga saya dapat mengalahkan, menghadapi setiap masalah yang saya temui. Hal yang kedua dari sikap yang Tuhan inginkan dan ditunjukkan oleh kedua orang pengintai ini adalah sikap yang tertulis di dalam ayat 7 dan 9. Mari kita membacanya terlebih dahulu. Bilangan 14 ayat 7 sampai ke 9 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku, saya mau katakan hal yang kedua. Sikap dari orang yang dikehendaki oleh Tuhan adalah berdiri dalam perkara yang positif. Apa maksudnya, Pak? Melihat hal yang positif dari masalah yang sedang terjadi. Saudaraku, biasanya, ya, saya mau katakan biasanya, ketika kita menghadapi satu masalah, yang kita hadapi adalah negatifnya. Ya kan? Apa yang besar dalam masalah itu yang membuat kita takut dan gelisah. Tetapi sikap kedua yang saya mau katakan yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua adalah melihat perkara yang positif. Saudaraku, Kaleb sebenarnya dan Yosua tidak menyangkal bahwa orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang kuat dan kota-kota yang berkubu. Tetapi Kaleb dan Yosua memilih dan berdiri untuk melihat dalam keadaan yang positif. Kaleb berkata, di sana negerinya penuh susu dan madu. Kita akan telan habis musuh-musuh itu dan kita akan berdiri di atas sana. Saudaraku, lihat Kaleb dan Yosua melihat sisi yang positifnya, bukan sisi yang negatifnya. Walaupun saudaraku sisi negatifnya lebih besar daripada sisi yang positifnya. Kalau saya mau presentasikan mungkin di dalam masalah kita ini, ya, presentasi sisi negatifnya itu mungkin hanya atau sebesar 98% negatif. Atau hal-hal yang besar yang semuanya sekiranya atau rasanya kita nggak dapat menghadapi itu. Tetapi ada 2% sisi positifnya. Dan Kaleb memilih untuk memegang
positif itu walaupun hanya 2%. Saudaraku, saya mau katakan, seberapa rumit dan seberapa besar masalah yang kita hadapi, berdirilah di atas perkara yang positif. Lihat, pandang baik-baik apa yang kau dapat, lihat hal-hal yang positif, saudaraku, ya. Hal-hal yang positifnya. Ketika kita melihat pekerjaan kita, ada banyak masalah. Saudaraku, usahakan lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pandang apa yang positif, apa yang baik. Ketika engkau sudah menemukan hal yang positif, hal yang baik itu, engkau ambil dan pegang itu kuat-kuat. Berdirilah di dalam perkara yang positif. Usahakanlah di dalam perkara yang positif itu, maka perkara yang negatif itu akan sirna. Kalau engkau berani terus berdiri di dalam keadaan yang positif, engkau melihat dan percaya yang positif, maka yang negatif itu Tuhan akan ubahkan menjadi positif, saudaraku. Walaupun tadinya yang positif hanya kecil dan sedikit, dan negatif besar dan banyak. Tetapi kalau engkau terus berdiri dengan teguh di dalam keadaan yang positif, maka yang negatif ini akan berubah dan berganti menjadi positif. Maka sebesar apapun saya mau katakan masalahmu, serumit apapun masalahmu, pandang kebaikan Tuhan, hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan, pegang itu, maka engkau akan menerima segala kebaikan mujizat-mujizatnya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manakah yang mau kita pilih? Kelompok yang pertama, yang ditunjukkan oleh 10 orang pengintai, yaitu pesimis, rasa rendah diri, dan suka menyebar berita kebohongan. Atau kelompok yang kedua, yang ditunjukkan oleh Kaleb dan Yosua, yaitu sikap optimis dan berdiri di atas yang positif. Saudaraku, mari kita berdiri di atas apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Karena dikatakan, saudaraku, dari ke-12 orang pengintai ini yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, hanyalah kedua orang pengintai ini, yaitu Kaleb dan Yosua. Sebaliknya, ke-10 orang pengintai ini tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudaraku yang terkasih, sikap hati akan menentukan bagaimana kita menghadapi masalah yang ada di depan. Yang terpenting bukan sebesar apa masalah yang kita hadapi. Yang terpenting adalah sikap hati yang kita tunjukkan saat kita menghadapi masalah itu. Pegang janjinya. Tuhan beserta dengan kita. Mari bayar harga. Tuhan akan menunjukkan segala kebaikannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki sikap optimis dan berdiri dalam perkara-perkara yang positif. Tuhan, tolong kami untuk sesuai dengan kerinduan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jikalau saudara diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah hari ini, saudara bisa membagikannya kepada saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman saudara. Saudaraku yang terkasih, mari kita terus berdoa di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini yang belum juga reda. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk terus memimpin bangsa ini keluar dari pandemi. Saudaraku, kita juga berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19 di dalam jemaat kita atau di luar jemaat kita, siapapun sanak saudara kita yang mungkin terkena COVID, kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Kita berdoa, saudaraku, untuk
kehidupan kita, pekerjaan kita, dan setiap anggota keluarga kita. Karena itu saudaraku, mari kita terus terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Ya, saudaraku, sebelum kita menutup ibadah hari ini, saudaraku, untuk ibadah selanjutnya kita akan melihat bagaimana keadaan di kota kita. Jikalau Tuhan izinkan keadaan sudah membaik, baru kita dapat melaksanakan kembali ibadah secara onsite di dalam gedung. Karena itu saudaraku, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita bangsa Indonesia ini. Karena itu saudaraku, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bagi bangsa dan negara dan juga orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan, tolong kami untuk keluar dari pandemi ini. Terutama untuk pemerintahan Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden. Berikan mereka kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berikan mereka kekuatan Tuhan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk dapat menerapkan dan mengambil satu keputusan yang baik. Tuhan, tolong untuk masyarakat Indonesia juga dimanapun mereka berada, untuk tetap tenang dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang terdekat kami yang mungkin terpapar COVID-19. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, ya Tuhan, apabila mereka sedang melakukan isolasi mandiri, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan daripada Tuhan, sukacita, pengharapan yang baru, dan optimisme di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan saya juga ingin mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan perpuluhan ke nomor rekening yang tertera di hadapan saudara, atau saudara bisa langsung menghubungi ke Bendahara Umum Gereja. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menutup ibadah hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau sedang lakukan, dimanapun kau berada, Tuhan akan menolong, memberkati, dan menjaga dirimu. Diberkatilah setiap anggota keluargamu. Diberkati istri, suami, anak-anak, dan cucu-cucumu dengan damai sejahtera dan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan bisnismu, penghasilanmu, kebutuhanmu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan mendandani engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi indah. Diberkatilah setiap apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu, dan Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Diberkatilah engkau dengan keselamatan daripada Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus, dan penyertaan Allah terus bekerja dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.